Chapter 309. The Story Start Become Bridges 3. Seoul, Korea, labirin di Hero Plaza. Setelah 3 jam, Chae Nayun menyadari ada sesuatu yang salah. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa labirin ini tidak bisa keluar. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Tes ini dirancang untuk memilih 200 penantang untuk gerbang kemuliaan. Chae Nayun menjelajahi labirin selama 2 jam lagi untuk menegaskan kembali keraguannya. Sementara itu, Jin Sahyuk tumbuh semakin melelahkan saat dia melihat Chae Nayun bola-balik. Dia mengira Chae Nayun akan menyerah segera, tetapi jelas, dia salah. Kegigihan Chae Nayun berada di luar imajinasinya. Jin Sahyuk menghela nafas dan bangkit, akan ikut campur dalam pengembaraan Chae Nayun. Itu dulu. Sahyuk. Dia mendengar suara, itu mengalir ke telinganya, membekukan otaknya. Jin Sahyuk membelalakan matanya dan mengalihkan pandangannya ke tempat suara itu berasal. Di sana, keberadaan semi-transparan, seperti kabut berkilauan di udara. Itu adalah bel, tanpa keraguan. Bel, kamu bajingan. Apakah itu karena mereka terlalu lama berpisah? Jin Sahyuk melompat ke Bel dengan kegembiraan yang berlebihan. Dia merentangkan tangannya dan meraih kerah gas di kerahnya. Bel tersenyum ketika dia melihat ke bawah pada cengkeramannya. Kemana saja kamu? Seh. Bel meletakkan jarinya ke bibirnya. Set, kamu gila. Hei, tahan. Aku hanya di sini karena sepertinya kamu akan tersingkir dari turnamen. Menghilangkan pantatku. Kamu tidak mencapai apapun selama 6 jam terakhir. Apakah kamu tidak ingin memasuki gerbang alam iblis? Petik 2. Apakah ada alasan mengapa aku harus masuk? Jin Sahyuk berkata datar. Dia ada di sini karena dia ingin memasuki gerbang alam iblis. Dia hanya merasa perlu untuk memberontak karena dia kesal pada Bel. Bel tersenyum, berpikir Jin Sahyuk lucu. Tentu saja kamu tahu, kamu harus membunuh aku di dalam gerbang. Apa? Wajah Jin Sahyuk menegang, tapi Bel tampak senyaman yang selalu dilakukannya. Aku tahu kamu sudah mendengar sebagian besar dari apa yang perlu kamu ketahui dari Kim Ha-jin. Petik 2. Jin Sahyuk tetap diam. Bel akhirnya mulai terbentuk. Bel mengulurkan tangan ke arah Jin Sahyuk dan meletakkan tangannya di bahunya. Tolong terus bekerja keras. Aku percaya pada kamu, Sahyuk. Petik 2. Suara Bel, sekarang bahkan lebih jernih dari sebelumnya, menari-nari di telinganya. Aku sudah mengulangi berkali-kali yang lalu dan akhirnya menemukanmu. Jin Sahyuk menatap Bel. Dia tidak bisa memahami kepercayaan yang kuat dan harapan yang sungguh-sungguh mengintai di matanya. Kematianku. Bel meletakkan tangannya di kepala Jin Sahyuk. Dia ingat saat dia pertama kali bertemu Jin Sahyuk. Saat itu, dia sangat kecil sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat mata ke mata bahkan ketika Bel membungkuk. Tapi sekarang dia sudah dewasa. Kamu bisa melakukannya, kan? Senyum lebar menyebar di wajah Bel. Menatap senyum berseri-seri, Jin Sahyuk mengangguk. Petik 2. Jika itu yang kamu inginkan, tentu saja aku akan membunuhmu. Jin Sahyuk penuh percaya diri. Kematian tampak seperti hadiah yang cocok untuk frenemi yang dikenalnya selama sekitar 20 tahun. Akhirnya sudah dekat gelombang. Tapi, tiba-tiba Jin Sahyuk tersenyum masam dan berkata, aku punya satu syarat. Dia punya satu pertanyaan terakhir, satu hal terakhir yang perlu dia ketahui sebelum dia membunuh Bel. Apakah kamu tahu apa itu, sinkronisasi? Asia Timur. Aileen tidak banyak bertanya. Dia tampak bingung mengapa kita tidak bisa menggunakan portal atau skill tetapi masih memberi kita perlindungan kelas atas. Apakah kamu yakin bisa pergi selama ini? Aku akan menganggap ini sebagai liburan. Aku sangat sibuk baru-baru ini sehingga aku mulai merasa kesal, jujur. Petik 2. Aileen mengangkat bahu mendengar pertanyaan Jin Seyeon. Dan ini adalah pertama kalinya aku berada di kereta. Oh, benar, apa yang akan kamu lakukan dengan kereta itu? Jika kamu akan membuangnya, bisakah aku menyimpannya? Petik 2. Tentu saja, kamu bisa menyimpannya, Aileen Si. Petik 2. Sangat, wow terima kasih. Aileen berseri-seri. Petik 2. Kuhum. Tapi senyum itu dengan cepat memudar dan Aileen menatapku dan Yoyonha dalam ekspresinya yang biasa. Ngomong-ngomong, aku tidak akan bertanya apa yang kamu lakukan. Aku yakin kamu berhati-hati untuk tidak terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Petik 2. Tentu saja. Yoyonha mengangguk dan, tiba-tiba, menunjuk keluar jendela. Itu Pulau Pyongan. Kami semua duduk tegak seperti mirkat. Seperti yang dia katakan, aku bisa melihat perbatasan Korea di kejauhan. Yoyonha tidak mau menyembunyikan kegembiraannya, dan aku mengirim SMS ke bos dengan jam tangan pintar aku sekarang setelah penerimaan kembali. Bos, aku sudah menyelesaikan misinya. Jawabannya datang dengan cepat. Kerja bagus. Istirahatlah dengan baik. Pada saat itu, dentang, kereta berhenti dan Sanuri mulai mengamuk. Dia dikejutkan oleh penjaga perbatasan yang mendatangi kami dengan senjata dan pedang di tangan mereka. Aku akan berurusan dengan mereka. Yoyonha adalah orang pertama yang keluar dari kereta. Siapa kamu? Tanya salah seorang penjaga. Tetapi ketika mereka melihat Yoyonha, mereka semua segera membungkuk 90 derajat dan mengantar kami kembali ke daratan.
Kemudian, Yo Yonha menyeret aku ke unit non-divisi dinamika esensial yang berlokasi di Provinsi Pyongan Selatan. Pangkalan itu lebih besar dari kebanyakan universitas. Yo Yonha telah mempersiapkan pangkalan ini sejak dia pertama kali mendengar tentang entropi dimensi. Petik 2. Disinilah kita akan membuka entropi dimensi. Saat ini, hanya ada 4 dari kita, Jin Seyeon, Jin Sehan, Yo Yonha, dan aku, di sini di dalam markas besar. Dan, ini adalah ekstrak Celestial Extractor, puncak dari teknik sihir yang akan digunakan untuk mengaktifkan entropi dimensi. Petik 2. Yo Yonha berjalan menuju mesin besar dengan kasing di tangannya. Di tengah mesin adalah jantung energi, tempat untuk meletakkan kristal atau biji ajaib. Potongan-potongan mesin berputar di sekitar jantung. Seluruh gambar mengingatkan aku pada tata surya. Kami menatap pemandangan yang menakjubkan dengan kagum. Bahkan Yo Yonha, sang arsitek, tampak terpesona oleh mesin itu. Petik 2. Energi yang diekstraksi menggunakan mesin ini bisa digunakan untuk peluru, peluru artileri, mesin, penghalang, kekuatan. Semuanya, esensi selat akan membawa umat manusia ke tingkat berikutnya. Kami akan dapat melawan setiap dan semua kemungkinan ancaman mulai sekarang. Petik 2. Energi itu menyala hijau. Aku menatap lagi ke miniatur tata surya sebelum berbalik dengan senyum kecil. Yo Yonha menatapku, sedikit bingung. Apakah kamu akan pergi? Ya, aku sibuk. Aku harus memberikan gaun terakhir kepada media yang sedang menunggu aku di Menara Harapan. Aku juga harus mengunjungi Evandel seperti yang dijanjikan. Yakin, sekali lagi terima kasih atas kerja keras kamu. Kamu selalu dapat kembali jika terjadi sesuatu. Hanya ingat untuk mengirimiku bagian itu, kataku dan mengalihkan pandanganku ke Jin Seyeon dan Jin Sehan. Lalu, apakah kamu berencana bergabung dengan Essence of the Stride, Jin Seyeon Nim? Jin Seyeon tersenyum lebar. Ya, akhirnya saatnya bagiku untuk mulai mempertimbangkan politik. Petik 2. Aku tersenyum dalam diam. Selanjutnya adalah Jin Sehan, tapi aku tidak banyak bicara dengannya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa aku sedang memandangnya, dia membungkuk kepada aku terlebih dahulu. Itu semua berkat kamu bahwa aku selamat. Terima kasih. Petik 2. Tidak. Terima kasih atas kerja keras kamu. Petik 2. Dengan itu, misi berakhir untuk selamanya. Aku pergi sekarang. Hati-hati. Ya, sampai nanti. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Yo Yonha dan meninggalkan pangkalan. Kemudian, aku langsung menuju ke hutan Evandel, bersama Spartan yang telah sepenuhnya pulih. Kabin Evandel dan hayang pangkat-pangkat. Satu kata telah ditambahkan ke pelat pintu yang menggemaskan. Aku membuka pintu ke kabin tanpa mengetuk. Evandel gelombang. Evandel, yang telah bermain-main dengan hayang di ruang tamu, membelalakan matanya. Dia menatapku dengan linglung dan tiba-tiba menjatuhkan boneka yang ada di tangannya di lantai. Dan, Hajin. Dengan senyum yang bersinar, dia melompat ke lenganku. 11 malam. Aku berbaring di tempat tidur dengan Evandel ketika aku menjelajahi web. Babak penyisihan kedua untuk gerbang kemuliaan telah berakhir. Apa yang ada di luar gerbang kemuliaan? Road jalan menuju Korea, pidato Chai Jochul menerima tepuk tangan meriah. Internet dipenuhi dengan berita tentang gerbang kemuliaan. Ada kegembiraan tetapi tidak ada kepanikan, mungkin karena asosiasi mengubah nama gerbang dari gerbang alam iblis menjadi gerbang kemuliaan. Petik 2. Tiba-tiba, aku melihat helm realitas virtual tergeletak di lantai ruangan. Aku membawanya karena aku pikir Evandel mungkin tertarik padanya. Evandel tertidur dan aku bosan. Aku merentangkan lenganku dan meraih helm. Pindai. Pemindaian adalah suatu keharusan. Aku memakai helm setelah aku memeriksa telah ditingkatkan sebesar 59%. Jing. Boot up biasanya memakan waktu sekitar 2 menit, tetapi dengan peningkatannya, hanya butuh 10 detik. Aku melihat daftar permainan. Game populer. 1. Gladiator abad ini. 2. Reoles. 3. Grand Theft Auto. Gladiator abad ini, tentu menarik perhatian aku. Chae Nayun telah meminta aku untuk bermain dengannya sebelumnya, jadi aku pikir aku harus berlatih. Pembelian, Gladiator abad ini. Pembelian selesai. Mengakses, Gladiator abad ini. Selamat datang di dunia, Gladiator abad ini. Silakan tentukan ide kamu. Nama pengguna aku selalu diberikan. Ekstra 7. Nama pengguna kamu adalah Ekstra 7. Selamat datang. Apakah kamu ingin melihat tutorialnya? Tidak. Aku melewatkan tutorial. Hal pertama yang aku lakukan adalah melihat daftar peringkat saat ini. Game selalu lebih menyenangkan ketika kamu bermain dengan seseorang yang baik. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Peringkat saat ini. 1 Fralo 161 pertandingan, 130 kemenangan, 31 kekalahan. 2 pertandingan British Spirit 146, 121 kemenangan, 25 kekalahan. 3 Lijengi 70 pertandingan, 70 menang. 4 Serigala 150 pertandingan, 103 kemenangan, 47 kekalahan.
Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ayo lihat. Pertama, aku mengirim permintaan kecocokan goodwill ke pemain nomor 1. Gagal mengirim permintaan kecocokan goodwill ke Fralo. Pengguna ini telah memilih untuk menolak permintaan kecocokan goodwill dari orang asing. Ah, benar. Sebagian besar peringkat memilih untuk menolak permintaan pertandingan dari pemain selain teman mereka. Ini adalah kasus untuk game lain juga. Jika tidak, pemula akan mengganggu mereka terus-menerus. Haruskah aku bermain game berperingkat? Pikirku ketika aku melihat Li Jingyi. Dia adalah satu-satunya ranker yang tidak memiliki opsi, secara otomatis tolak goodwill match-match dihidupkan. 70 pertandingan dan 70 kemenangan. Dia terlihat kuat. Setelah ragu-ragu sejenak, aku mengirim permintaan. Kamu telah mengirim permintaan kecocokan goodwill ke Li Jingyi. Kurung siku buka. Li Jingyi telah menerima permintaan kecocokan niat baikmu. Oh. Saat Li Jingyi menerima permintaan aku, tubuh aku dipindahkan ke arena. Peta, Kolosem Gladiator. Debu dan teriakan kerumunan memenuhi arena. Lawanku berdiri di sisi lain Kolosseum. Pedang yang dipegangnya anehnya pendek sehingga hampir tampak seperti belati. Setelah beberapa pemikiran, aku memilih tongkat baseball sebagai senjata aku. Kamu telah memilih tongkat baseball, senjata pemula. 3, 2, 1. Mulai. Duel dimulai. Taat. Aku berlari ke arah Li Jingyi dengan tongkat baseball di tangan aku. Aku mengayunkannya sekuat tenaga. Apa? Li Jingyi berusaha menghindari seranganku, tapi aku tanpa henti mengayunkan pemukulku padanya. Repihan baseball bat swing. Aku berteriak. Wosh, 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 wosh. Kelelawar aku bergerak bolak-balik 4 kali. Dan itu akhirnya. Kiak. Li Jingyi meninggal, tidak bisa menahan seranganku. Petik 2. Apa itu? Masuk akal begitu aku memikirkannya. Konsol aku telah ditingkatkan dengan 59% yang mengejutkan, jadi karakter aku sendirian di dunia yang dipercepat. Aku pada dasarnya menggunakan speed hack. Ini buruk. Aku mungkin harus mematikan sistem konsolidasi acak. Itu meremehkan seluruh permainan. Petik 1. Saat aku akan mematikan permainan. Li Jingyi telah meminta kamu untuk pertandingan ulang. Aku menerima permintaan pertandingan dari Li Jingyi. Aku menerimanya, tetapi hasilnya sama. Grup tongkat baseball kelima. Kiak. K.O. Pemenang, ekstra 7. Sekali lagi, pertandingan berakhir dalam waktu kurang dari 3 menit. Tapi Li Jingyi gigih. Li Jingyi telah meminta kamu untuk yang terbaik dari 3 pertandingan ulang. Petik 2. Seseorang yang kompetitif. Aku menerima permintaannya. Aku dipindahkan ke Kolosseum lagi. Aku melompat padanya dan mengayunkan tongkat baseball aku. Li Jingyi jatuh, tetapi dia segera meminta untuk ditanding ulang. Li Jingyi telah meminta kamu untuk yang terbaik dari 3 pertandingan ulang. Li Jingyi telah meminta kamu untuk yang terbaik dari 3 pertandingan ulang. Li Jingyi telah meminta kamu untuk yang terbaik dari 5 pertandingan ulang. Li Jingyi telah meminta kamu untuk yang terbaik dari 5 pertandingan ulang. Li Jingyi telah meminta kamu untuk yang terbaik dari 7. Aku masih tak terkalahkan setelah 50 putaran dan Li Jingyi terus mengirimi aku permintaan pertandingan ulang. Li Jingyi telah meminta kamu untuk yang terbaik dari 9 pertandingan ulang. Jangan. Yang terbaik dari 9 hanya berlebihan, pikirku, ketika aku menerima pesan dari Jin Sahyuk. Kim Ha-jin, di mana kamu? Ayo kita bertemu. Aku menolak permintaan pengiriman ulang dan mengetik balasan ke teks Jin Sahyuk. Kamu telah menolak permintaan pertandingan Li Jingyi. Li Jingyi telah mengirimi kamu pesan. Ada apa dengan dia? Mengapa kamu menolak permintaan aku, ekstra 7? Kamu adalah manusia terkuat yang pernah aku temui. Terimalah permintaan aku. Jangan tolak permintaan aku. Apakah dia gila? Terima permintaan aku saat ini. Aku belum benar-benar kehilangan. Jawab aku. Jangan menguji kesabaran aku. Jangan buat aku menunggu. Aku melepas helm tanpa menjawab. Itu dulu. Apa? Aku menerima sinyal dari Tower of Wish. Itu berasal dari bola kristal Tomer, yang aku masukkan ke dalam stigma aku. Menara Harapan 8F Crevon. Setelah aku menghabiskan waktu bersama Evandel, aku kembali ke Crevon bersama Jin Sahyuk yang telah menghubungi aku kemarin. Mengapa kita datang ke sini lagi? Jin Sahyuk bertanya padaku, berjalan menyusuri lorong rumah Tomer. Aku pikir Tomer ingin berbicara kepada aku tentang sesuatu. Dan ketika aku di sini, aku berencana untuk mengirimkan jubah yang sudah jadi ke Medea. Petik 2. Ah, kenapa kamu mengirimi aku pesan kemarin? Tanyaku. Jin Sahyuk memandangku dan berkata, kamu bilang kamu akan tinggal di sisiku selama setengah tahun. Belum setengah tahun. Petik 2. Iya. Terkejut oleh fakta bahwa Jin Sahyuk telah melacak, aku mempercepat langkah aku dan tiba di kantor Tomer. Tok, tok. Tomer menjawab begitu aku mengetuk. Silahkan masuk. Aku membuka pintu dan masuk. Kik, dengan suara melengking, pintu kayu itu terbuka.
Tomer duduk di kursi, sendirian di kantor yang lebih sederhana dari yang kuingat. Oh, ya, jika itu bukan mantan Komandan Knight. Petik 2. Dia bersamaku. Apakah itu tidak apa-apa? Ya, duduk, kata Tomer dan menunjuk ke sebuah kursi. Aku duduk. Begitu. Terus. Petik 2. Kenapa kamu memanggilku? Ah. Wajah Tomer menegang mendengar pertanyaanku. Dia menatapku, lalu Jin Sahyuk dan berkata dengan suara rendah, aku ingin berbicara denganmu tentang Dischen, dan juga tentang ramalan itu. Nubuat. Ya, itu berasal dari administrator Krevon. Petik 2. Tomer menunjukkan selembar kertas. Hanya ada 2 kalimat yang tertulis di atasnya. Bencana besar akan turun ke dunia luar. Bagian dalam dan bagian luar harus bersatu sebagai satu untuk mengatasi cobaan ini. Aku membelalakkan mataku. Ujung mulut Tomer miring ke atas. Ratu ingin berbicara denganmu. Tentang ramalan itu. Ratu, maksudmu Araha. Petik 2. Petik 2. Hei, awasi mulutmu. Tomer mengerutkan kening. Aku tersenyum pahit dan merestrukturisasi pertanyaan aku. Apa yang ingin dibicarakan oleh Yang Mulia kepadaku? Kalimat kedua terdengar rumit. Bagian di mana dikatakan, bagian dalam dan bagian luar harus bersatu menjadi satu. Bagian dalam dan bagian luar harus bersatu. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana, dan sebuah ide terlintas di benak aku. Des keturunan sementara semua orang dari Tower of Wish untuk bertarung melawan iblis dan Demon Realm Transformation. Petik 1. Petik 2. Ya, aku mengerti, tapi mengapa Ratu menjemputku? Aku tidak terlalu terkenal di sini. Petik 2. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Tapi dengarkan aku baik-baik. Araha adalah seorang tiran. Petik 2. Araha, apa kamu yakin bisa memanggil Ratu dengan namanya? Petik 2. Aku diizinkan, jawab Tomer dan mengeluarkan sebuah pena. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena aku akan memberitahu kamu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan.